Sound horeg bukan budaya, hanya hiburan sesaat. Di tengah gemuruh malam dan kilauan lampu panggung, suara bass mengguncang tanah, menggema ke setiap sudut kampung. Inilah sound horeg, fenomena musik jalanan yang makin menjamur, terutama di daerah-daerah pelosok Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini bentuk budaya atau hanya hiburan sesaat yang mencemari ruang dengar publik? Sound horeg, istilah yang kini akrab di telinga warga desa maupun kota kecil. Sistem tata suara dengan daya besar ini kerap digunakan dalam hajatan, arak-arakan pemuda, hingga konvoi malam. Namun, di balik gegap gempita itu, tersimpan berbagai dampak yang tak bisa dianggap remeh. Anak saya jadi susah tidur, nenek jadi sakit kepala, mau istirahat pun tak bisa tenang. Itu keluhan yang kini sering terdengar dari masyarakat, terutama lansia dan orang tua dengan bayi. Menurut banyak pihak, sound horeg bukanlah bagian dari tradisi budaya lokal. Ia tidak mengandung nilai seni, filosofi, maupun pesan sosial seperti halnya gamelan, dangdut koplo, atau pertunjukan rakyat lainnya. Ia lahir dari dorongan hiburan instan, musik keras, lampu gemerlap, dan kebebasan berekspresi yang sering tak terkendali. Beberapa pakar kebudayaan menegaskan, budaya bukan hanya soal rutinitas atau kebiasaan. Budaya harus memiliki makna, nilai, dan warisan. Jika tidak, maka itu hanyalah tren yang cepat datang, cepat pula dilupakan. Masalahnya bukan hanya soal kebisingan. Sound horeg kerap dikaitkan dengan perilaku ugal-ugalan, konsumsi alkohol, bahkan keributan antar pemuda. Ini memperkuat stigma bahwa sound horeg lebih banyak mudarat daripada manfaat. Saudara-saudara, mohon kerjasamanya. Kegiatan ini harus dihentikan karena mengganggu ketertiban umum. Di berbagai daerah, aparat keamanan dan pemerintah desa mulai turun tangan. Ada yang membuat peraturan larangan. Ada pula yang menyarankan agar sound system digunakan secara terbatas dan dengan izin resmi. Kami cuma ingin bersenang-senang, Mas. Tapi ya, mungkin harus cari cara yang nggak ganggu orang lain. Inilah tantangan generasi kita. Bagaimana menyalurkan ekspresi dan kebahagiaan tanpa merusak kenyamanan bersama? Apakah mungkin sound horeg bisa diarahkan menjadi lebih kreatif, lebih edukatif, atau memang sudah saatnya ditinggalkan? Indonesia kaya akan musik dan seni. Dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan bentuk hiburan yang tak hanya meriah, tapi juga syarat makna. Mari kembali mengangkat kebudayaan yang mendidik, yang membangun solidaritas, bukan yang memecah harmoni. Sound horeg mungkin menghibur, tapi bukan budaya. Dan sebagai generasi yang peduli, kita punya pilihan. Menjadi bagian dari perusak harmoni atau penjaga warisan nilai. Pilihannya ada di tangan kita.